Pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran menghadapi tugas internal yang tidak mudah. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah ini untuk menjadi pemerintahan yang ada di hati rakyat. Dan karena berpihak kepada rakyat, maka rakyat mencintai pemerintahan Prabowo Gibran. Dan seluruh upaya untuk negara hadir di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dan sulit yang dihadapi oleh rakyat yang kecil, yang lemah dan miskin, itu adalah target-target yang harus dipastikan negara tidak boleh absen. Dan karena itu upaya membangun narasi yang menyatukan, narasi yang beradab, narasi yang penuh dengan upaya mengintegrasikan seluruh potensi rakyat dengan mengapresiasi rakyat dan tidak membuat rakyat tersakiti dan terlukai hatinya. Itu menjadi langkah-langkah yang praktis yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam konteks itu teman-teman, kasus salah lisan yang diucapkan oleh seorang ulama yang sangat karismatik dan penuh dengan ceramah-ceramah yang selama ini dikenal, penuh dengan narasi kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama. Gus Miftah adalah salah satu kekuatan dari ulama ini. Dan itulah mengapa Kabinet Prabowo Gibran pada akhirnya merekrut Gus Miftah untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran sebagai utusan khusus Presiden bidang keagamaan. Harapannya bahwa di tangan Gus Miftah dan ucapan-ucapannya yang menyejukkan dan meneduhkan dan penuh dengan keadaban, dengan bangunan nilai-nilai keagamaan, itu membuat pemerintahan Prabowo Gibran semakin terpercaya dan dipercaya oleh rakyat yang menjadi pemilih mereka. Dan dengan cara begitu maka rakyat akan semakin mencintai pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana analisis filsafat memberikan catatan kritis terkait dengan salah lisan yang diucapkan oleh Gus Miftah, seorang ulama yang karismatik dan selama ini dikenal sebagai ulama yang penting dalam membangun narasi toleransi, moderasi beragama bagi Indonesia yang memang sangat beragam dan sangat plural. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya termasuk orang yang sangat mengidolakan sosok ulama yang sangat karismatik dan punya pengikut yang sama-sama adalah pengikut yang mencintai NKRI, pengikut yang suka dengan narasi kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama. Sosok ulama karismatik itu adalah Gus Miftah. Gus Miftah memiliki tempat di hati banyak orang terkait dengan tema-tema yang diangkat dalam ceramah-ceramah Gus Miftah. Bahkan untuk bidang keagamaan, Gus Miftah menonjol dengan upayanya untuk hadir setiap undangan dalam ceramah-ceramah yang menyejukkan, khususnya bagi masyarakat yang minor yang menempatkan Gus Miftah sebagai salah satu referensi dalam semangat untuk membangun persaudaraan yang rukun yang harus kita wujudkan di tengah-tengah Indonesia yang hidup di hari ini dalam perbedaan-perbedaan agama dan budaya, suku dan kebangsaan. Nah, teman-teman, tetapi ketika seorang Gus Miftah dalam ceramahnya kemudian harus kita katakan ia salah lisan dengan menggunakan terminologi goblok untuk menyapa pedagang kecil yang sedang menjajakan dagangannya, itu sungguh membuat kita semua menjadi orang yang bersedih hati. Karena mengapa kata-kata yang
tidak menunjukkan keadaban dan taraf intelektualitas dari seorang ulama seperti Gus Miftah itu harus diucapkan dan dikatakan. Apakah tidak ada istilah lain yang jauh lebih sejuk, jauh lebih membangun kebersamaan di antara kita ketimbang istilah yang sudah terlanjur dimaknai sangat peyoratif dan membuat kita selalu akan mengatakan bahwa ketika orang disapa dengan goblok itu berarti kita adalah orang yang memposisikan diri sebagai berada di atas orang itu dan tidak mau dekat dengan orang itu, dan kemudian kita memposisikan orang itu sebagai orang yang tidak selevel dengan kita, orang yang tidak satu derajat dengan kita. Dan apalagi yang disapa dengan istilah goblok itu adalah pedagang kecil yang sudah menjadi catatan umum, pengetahuan umum dari kita bahwa pedagang kecil itu adalah masyarakat yang paling membutuhkan kehadiran negara. Dan pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang baru memulai pekerjaannya, dan salah satu tugas dari pekerjaan Kabinet Prabowo Gibran dengan seluruh orang yang terlibat dalam pemerintahan ini adalah memastikan bahwa negara hadir dalam kebutuhan-kebutuhan langsung yang menjadi hajat hidup orang banyak, yang hal itu harus menjadi catatan yang penting bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan pernah menyakiti hati rakyat. Pemerintahan Prabowo Gibran ingin memastikan menjadi pemerintahan yang tidak absen ketika rakyat membutuhkan kehadiran mereka. Dalam konteks itulah teman-teman, kita sungguh prihatin dan menyesalkan bahwa seorang ulama seperti Gus Miftah harus terjatuh karena salah lisan yang menunjukkan bahwa ia tidak mempertimbangkan bahwa yang disapanya itu adalah masyarakat kecil. Dan dalam konteks itu teman-teman, di konteks yang lebih besar pemerintahan Prabowo Gibran, saya kira tugas-tugas dari pemerintahan ini semakin berat ketika ada bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran yang kemudian harus tersandung karena persoalan-persoalan terkait dengan etika, moral, dan sopan santun dalam membangun relasi komunikasi dengan orang lain, khususnya dengan masyarakat bawah, seperti seorang pedagang yang dikata-katai dengan istilah goblok itu. Dan dalam konteks yang lebih khusus saya ingin katakan, mungkin kita perlu memberi catatan yang sedikit khusus bahwa sebagai seorang ulama, orang yang sudah selesai dengan dirinya, bahkan seorang intelektual yang sudah selesai dengan dirinya, harus memperhitungkan baik-baik bahwa kita semua dipanggil menjadi seorang tokoh publik, apalagi tokoh yang menjadi panutan publik itu benar-benar menjadi tokoh yang bisa menyejukkan kehidupan kita bersama. Karena tanpa dengan semangat itu, maka kita selalu akan melukai hati masyarakat banyak. Dan itu menjadi tugas yang berat dari pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa di tengah-tengah upayanya untuk memastikan negara hadir, tetapi ada orang-orang yang menjadi internal pemerintahan Prabowo Gibran yang tidak satu pikiran dengan Prabowo Gibran untuk menjadi pemerintahan yang dekat dengan rakyat, dicintai oleh rakyat, dan memperjuangkan kebutuhan rakyat, khususnya rakyat yang kecil. Dan disinilah teman-teman, seorang cendekiawan, ulama termasuk di dalamnya, harus memperhitungkan baik-baik. Setiap pikirannya, kata-katanya dan tindakannya harus adalah kata-kata yang menyejukkan dalam pergaulan hidup kita. Apalagi ulama yang disematkan status sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tugas untuk memastikan kerja-kerja pemerintahan Prabowo Gibran itu akan dapat terwujudkan untuk memastikan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan dicintai oleh rakyat. Dan karena itu pemerintahan ini adalah pemerintahan untuk kehidupan dan kebaikan bagi rakyat yang dipimpin oleh Prabowo Gibran.